Contek 4 filosofi sukses orang Jepang yang bisa buat Anda kaya raya. Pertama, namanya Kaizen. Kaizen itu kalau ditranslate, Kai artinya berubah, Zen artinya lebih baik. Kaizen berubah untuk menjadi lebih baik. Orang Jepang nggak pernah puas. Selalu cari cara untuk improve, gimana caranya lebih cepat, gimana caranya lebih sukses, gimana caranya lebih efisien, walau kadang-kadang cuma hal kecil ya. Nah, Kaizen bukan hanya dipakai di perusahaan-perusahaan, tapi juga di kehidupan. Contoh gampang nih, seperti ngerapiin lemari supaya nggak lama nyari-nyarinya, jadi bisa lebih produktif. Hal kayak gitu aja. Nah, konsep kedua adalah Suhari. Konsep ini diambil dari bela diri Jepang Aikido. Artinya apa? Su artinya belajarin, ikutin sampai ngerti, diulang-ulang. Walaupun kayaknya nggak masuk akal, tapi segala sesuatu pelajarin dulu deh yang bener, jangan langsung ngejudge gitu. H artinya inovasi. Setelah ngerti, paham banget, boleh tuh nyoba hal baru. Nyobain konsep baru. Ri artinya naik level. Aplikasiin konsep baru itu, naikin level Anda. Bahasa bisnis yang sering dipakai adalah agile alias lincah. Contoh nih, dulu kerja semua harus ke kantor alias work from office, WFO. Semua paham kerja caranya gimana di kantor. Kemudian pandemi bikin banyak orang kerja WFH dari rumah, work from home. Setelah 2 tahun, akhirnya enjoy WFH. Sekarang beberapa perusahaan mungkin harus bisa bikin hybrid. Artinya apa? Setengah WFH, setengah ke kantor. Supaya karyawan happy, cost juga nggak tinggi. Dan juga dilihat produktivitas yang paling tinggi itu sebenarnya yang mana sih? Google dan Microsoft sebagai contoh adalah company yang pakai cara hybrid, fleksibel dan beradaptasi. Nah, itulah contoh Suhari. Cara ketiga adalah Omoyari, artinya simpati atau peduli. Punya hati gitu loh. Nggak cuek bebek dan nggak egois. Bahkan kalau bisa antisipasilah customer itu maunya apa. Dengan cara gini, orang akan ingat Anda selalu. Hal kecil tapi penting. Contoh. Budaya ini jelas banget pas di Piala Dunia Qatar sampai viral. Fans Jepang, tahu nggak sih? Itu ngeberesin stadium setelah pertandingan. Sampai mengkilap, guys. Bahkan, pemain Jepang juga ngeberesin ruang gantinya sendiri. Bahkan setelah kalah loh, dan harus pulang. Nah, coba Anda bayangin, kalau di Indo sampai kalah, apa yang akan terjadi? Selain itu apa? Di Jepang kalau Anda beli makanan kecil, pasti dapat deh pendampingnya, seperti sendok plastik atau kecap asinnya. Dan ini adalah budaya peduli. Peduli, tapi bukan di mulut doang. Dan hal ini akan buat orang ingat bahkan simpati. Pertanyaannya Anda gimana? Moga-moga nggak cuek bebek ya sama customer. Hal keempat adalah Ikigai. Ikigai adalah kombinasi antara kata Ikiru, yang berarti hidup, dan Gai, yang berarti alasan. Artinya, hidup itu harus punya alasan. Punya arti gitu loh, bukan hidup asal hidup aja. Simpelnya ada 4 area hidup di sini yang bisa jadi alasan. Apa yang Anda cintai, apa yang Anda jago, apa yang dunia butuhin, dan apa yang Anda bisa hasilkan. Nah, Anda harus tahu tuh, apa ikigai Anda. Terus gimana caranya Anda bisa buat hidup Anda lengkap dalam bisnis maupun kerja. So, itu adalah ikigai. Cari saya kalau butuh bantuan. Pakai cara Jepang ini, sukses selalu. Ingat untuk subscribe, komen, dan like. Saya Coach Di Chandra, salam miliarder.